Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Shanti Dirja dari GKM Yogyakarta dengan tema Pilih Orang yang Tepat. Diambil dari 1 Tawarik 11 ayat 10. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra. Senang sekali kita bisa bersama hari ini. Mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan untuk membimbing dan menerangi hati dan pikiran kami, untuk mengerti firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Tawarik 11 ayat 10-47 yang demikian bunyinya. Pejuang-pejuang Daud. Inilah para kepala di antara pejuang-pejuang Daud yang memberi dukungan kuat kepadanya bersama seluruh Israel untuk mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pejuang Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Tri Kesatria. Dialah yang mengayunkan tombaknya, menewaskan 300 orang dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eleazar bin Dodo, orang Ahohi. Ia salah seorang dari Tri Kesatria itu. Ia ada bersama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, mereka mengambil tempat di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberi kemenangan yang besar. 3 orang dari ke-30 pemimpin pernah datang ke Gunung Batu menemui Daud dekat Gua Adulam, sementara tentara Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu pertahanan dan pasukan pendudukan orang Filistin ada di Betlehem pada waktu yang sama. Daud ingin sekali minum. Katanya, "Kalau saja ada orang yang memberi aku minum air dari sumur dekat pintu gerbang Betlehem." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari sumur Betlehem dekat pintu gerbang, mengangkat dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Lalu katanya, "Sekali-kali tidak akan kulakukan, ya Allah. Patutkah aku minum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawa, mereka membawanya." Jadi, ia tidak meminumnya. Itulah yang dilakukan Tri Kesatria itu. Abisai, adik Yoab, ialah kepala ke-30 orang itu. Dialah yang mengayunkan tombaknya, menewaskan 300 orang. Ia ternama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi tidak menyamai Tri Kesatria itu. Berikutnya, Benaya bin Yoyada dari Kabseel, seorang yang gagah perkasa dan besar jasanya. Ia menewaskan kedua pejuang singa dari Moab. Ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ia membunuh pula seorang Mesir yang tingginya 5 hasta. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti balok penggulung kain tenun.
Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuhnya dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dilakukan Benaya bin Yoyada. Ia ternama seperti Tri kesatria itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak menyamai Tri kesatria. Daud mengangkat dia mengepalai para pengawalnya. Pejuang-pejuang yang gagah perkasa lainnya, Asael, saudara Yoab, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot, orang Harod, Heles, orang Peloni, Ira bin Ikes, orang Tekoa, Abieser, orang Anatot, Sibkai, orang Husa, Ilai, orang Ahohi, Maharai, orang Netofa, Helet bin Baana, orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea di wilayah Benyamin, Benaya, orang Piraton, Hurai dari Nahale Gaas, Abiel, orang Bet Araba, Asmawet, orang Bahurim, Eliahba, orang Saalbon, Hasyem, orang Gison, Yonatan bin Sage, orang Harari, Ahiam bin Sakar, orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer, orang Mekerati, Ahia, orang Peloni, Hesro, orang Karmel, Naarai bin Esbat, Yoel, saudara Natan, Mibhar bin Hagri, Selek, orang Amon, Naharai, orang Berot, pembawa senjata Yoab, anak Seruya, Ira, orang Yetri, Gareb, orang Yetri, Uria, orang Het, Sabat bin Ahlai, Adina bin Sisa, orang Ruben, pemimpin orang-orang Ruben, dan kepala ke-30 orang yang beserta dia, Hanan bin Ma'aka, Yosafat, orang Mitni, Usia, orang Astarot, Syania dan Yeiel, anak-anak Hotam, orang Aroer, Yediael bin Simri dan Yoha, saudaranya orang Tisi, Eliel, orang Mahawim, Yeribai dan Yosawia, anak-anak Elnaam, Yitma, orang Moab, Eliel, Obed, dan Yaasiel, orang Mesobaya. Itulah para pejuang-pejuang Daud dan pahlawan-pahlawan Daud. Tema renungan malam hari ini adalah pilih orang yang tepat, yang diambil dari kitab 1 Tawaris 11 ayat 10-47. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-10. Inilah para kepala di antara pejuang-pejuang Daud yang memberikan dukungan kuat kepadanya bersama seluruh Israel untuk mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Sahabat Petra, sungguh menarik kalau kita memperhatikan dalam riwayat orang-orang yang sukses. Orang-orang ini bisa menjadi sukses atau berhasil karena dia didukung oleh orang-orang yang tepat. Steve Jobs dan tim Apple salah satu contohnya. Saat kembali ke Apple pada tahun 1997, Steve Jobs membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang sangat kompeten dan memiliki visi yang sama. Ia mempercayakan desain kepada Jony Ive yang kemudian menciptakan desain ikonik iMac, iPod, dan iPhone. Jobs juga mempercayakan eksekusi bisnis kepada Tim Cook yang dikenal sangat efisien dan visioner. Kesuksesan Apple bukan hanya karena jeniusnya Steve Jobs, tapi karena ia memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi peran penting
dan memberdayakan mereka. Sahabat Petra, kesuksesan dalam upaya apapun memerlukan orang-orang yang tepat sebagai pendukung, orang-orang yang tepat untuk bekerja sama dan berjuang bersama. Itu sebabnya kita harus selalu mencari pimpinan Tuhan dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan bila kita melihat 1 Tawaris 11 ayat 10-47 akan sangat menarik. TB1 memberi judul Pahlawan-Pahlawan Daud, sedangkan TB2 memberi judul Pejuang-Pejuang Daud. Keduanya benar, karena di dalam perikop ini kita bisa melihat orang-orang yang berjuang bersama Daud saat ia masih menjadi seorang pelarian, dan orang-orang yang juga menjadi pahlawan bersama Daud ketika dia bukan saja berjuang sebagai seorang pelarian, tapi kemudian juga menjadi seorang raja. Daud tidak menjadi raja besar sendirian. Dia dikelilingi oleh para pejuang, para pahlawan yang setia dan berani. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan Daud. Dari 1 Tawaris 11 ayat 10-47, kita melihat banyak orang yang berperan di balik kesuksesan Daud sebagai raja. Ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, Daud membangun lingkaran dalam yang kuat sebelum dia membutuhkannya. Dia mulai membangun timnya jauh sebelum dia dinobatkan. Yang kedua, Daud menarik orang-orang dengan berbagai talenta. Dia meraih mereka, menghargai mereka, dan Daud tidak terintimidasi oleh mereka yang memiliki keterampilan yang berbeda dengannya. Dengan bantuan orang-orang perkasa ini, Daud merasa siap untuk apapun. Daud menerapkan prinsip bersanding, bukan bersaing. Yang ketiga, Daud memupuk kesetiaan. Dia membuat orang-orang dekat dengannya, berbagi hidup dengan mereka, dan pada akhirnya mereka bersedia mempertaruhkan nyawanya demi dia. Yang keempat, Daud mendelegasikan tanggung jawab berdasarkan kemampuan, karena dia merasa aman dengan identitas dan panggilannya sendiri. Daud tidak takut untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Sahabat Petra, di sini kita bisa melihat bahwa Daud menjadikan lingkaran dalamnya hebat, dan pada gilirannya lingkaran dalamnya menjadikan Daud lebih hebat. Daud berhasil menjadi raja di satu sisi adalah karena kasih dan pertolongan Tuhan yang menolong dan memilih dia untuk menjadi raja. Tapi di sisi lain, itu adalah karena keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang menyertainya. Orang-orang yang menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan kepada Daud. Mereka bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk Daud. Daud berhasil karena ia mencari pimpinan Tuhan. Daud membangun lingkaran dalam yang kuat, setia, dan berani. Dia menghargai mereka, mendelegasikan tanggung jawab, dan membentuk tim yang solid. Sahabat Petra, seperti Daud dan Steve Jobs, keberhasilan seringkali bergantung pada Tuhan dan pada siapa yang kita pilih untuk berjalan bersama kita. Orang-orang yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang kita pilih, yang bersama kita dalam suka dan duka. Orang yang tepat adalah orang yang menantang kita untuk bertumbuh. Orang yang tepat adalah orang yang menopang kita saat lemah. Orang yang setia dan mengasihi kita. Orang yang tepat adalah orang yang menyumbangkan talenta yang tidak kita miliki. Orang yang tepat adalah orang yang menyatu dalam visi dan nilai yang sama.
Jadi, kata untuk Anda hari ini adalah cari pimpinan Tuhan dan pilih orang yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mencari pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk melihat karunia-karunia orang-orang di sekitar kami. Dan tolong kami untuk memilih orang yang tepat dan menjadi orang yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.